Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Kristina Deroyan Srimadia, Prodi PGSD, kelas 2020D. Baik, sekarang saya akan menjelaskan penggunaan aplikasi Canva khususnya dalam mind mapping dalam membuat sebuah produk bahan ajar. Nah, di sini saya yang pertama-tama yang saya lakukan adalah langkah awalnya, yaitu adalah menentukan kelas, semester, tema dan subtema yang saya akan gunakan dalam membuat mind mapping ini. Nah, di sini saya menggunakan kelas 2, semester 1, tema 2 dan subtema 3. Nah, yang saya gunakan tema 2 adalah bermain di lingkunganku, dan subtema 3-nya adalah bermain di lingkungan sekolah. Nah, dalam menggunakan mind mapping pada tema yang saya gunakan, saya mengkaji materi pada 2 mata pelajaran, yaitu pada mata pelajaran PJUK dan pada mata pelajaran PPKN. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan mind mapping ini pada 2 mata pelajaran tersebut, saya menggunakan kompetensi dasar, satu-satu kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang saya gunakan. Yang pertama dari mata pelajaran PPKN. Kompetensi dasar yang saya gunakan adalah menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua adalah mata pelajaran PJUK. Mata pelajaran PJUK, kompetensi dasar yang saya gunakan yaitu memahami variasi gerak dasar non-lokomotor sesuai dengan konsep tubuh, ruang, dan usaha, dan keterhubungan dalam berbagai bentuk permainan sederhana dan tradisional. Nah, untuk mempermudah saya menggunakan kompetensi dasar yang saya sudah buat ini dalam mind mapping yang nanti saya buat, saya harus bisa menentukan juga dulu sebelumnya, harus menentukan inti dari kompetensi dasar yang saya buat itu. Nah, yang pertama adalah dari kompetensi dasar PPKN. Nah, di sini inti dari kompetensi dasarnya yaitu tata tertib dan aturan yang wajib diketahui oleh setiap siswa di sekolah, yang pada intinya adalah tata tertib dan peraturan. Nah, yang kedua adalah mata pelajaran PJUK. Inti dari mata pelajaran PJUK yang saya ambil dari kompetensi dasarnya itu adalah gerak dasar non-lokomotor. Nah, dari inti dari kompetensi dasar yang saya gunakan itu memuat materi yang saya buat dalam mind mapping ini adalah membagi ke dua topik materi. Yang pertama adalah mata pelajaran PPKN. Nah, mata pelajaran PPKN berdasarkan dari inti kompetensi dasar yang saya gunakan adalah macam-macam tata tertib yang ada di sekolah, dan yang kedua adalah manfaat tata tertib yang ada di sekolah. Nah, kita lihat yang pertama yaitu macam-macam tata tertib yang ada di sekolah. Nah, tata tertib yang pertama adalah tata tertib masuk sekolah dan tata tertib meninggalkan sekolah, yang semuanya mungkin kita semua sudah mengetahui bahwa di lembaga pendidikan itu mempunyai tata tertib ataupun peraturan yang sudah dikeluarkan atau ditetapkan untuk diberlakukan kepada setiap siswa ataupun guru. Nah, tata tertib masuk dan meninggalkan sekolah ini adalah untuk yang pertama adalah mendisiplinkan siswa. Nah, tata tertib masuk sekolah adalah bagaimana siswa harus bisa melakukan atau bisa memenuhi ataupun mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Untuk jam masuk sekolah jam berapa, jam untuk meninggalkan sekolah jam berapa.
Nah, tata tertib itu adalah tata tertib yang wajib dipatuhi oleh setiap siswa, atau yang saya sendiri rasa pun bahwa itu adalah peraturan yang sangat-sangat penting untuk dipatuhi oleh setiap siswa. Nah, yang kedua adalah tata tertib kegiatan belajar mengajar. Nah, kegiatan belajar mengajar ini juga wajib dilaksanakan ataupun wajib dipatuhi oleh setiap siswa maupun setiap pendidik ataupun guru. Nah, yang ketiga adalah tata tertib berpakaian dan beretika. Yang pertama adalah tata tertib berpakaian. Setiap siswa ataupun guru wajib berpakaian rapi ke sekolah. Misalnya, setiap Senin Selasa itu siswa diwajibkan untuk memakai pakaian seragam merah putih. Nah, tanpa terkecuali laki-laki ataupun perempuan, semua siswa-siswi di sekolah itu harus menggunakan berpakaian yang rapi. Yang kedua adalah beretika yang baik. Siswa harus bisa beretika yang baik, baik dengan guru maupun dengan sesama teman. Nah, yang kedua adalah manfaat dari tata tertib. Nah, manfaat dari tata tertib yang sudah dibuatkan oleh sekolah itu yang pertama adalah agar siswa mendapat lingkungan sekolah yang merasa nyaman dan aman. Nah, jika siswa sudah menetapkan ataupun sudah mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan ataupun ditetapkan oleh sekolah, maka situasi belajar mengajar itu akan merasa nyaman karena semua siswa sudah mematuhi peraturan tersebut. Nah, yang kedua adalah menumbuhkan rasa kebersamaan karena setiap siswa wajib mematuhi peraturan sekolah. Nah, jika siswa tidak mematuhi peraturan sekolah, yang pastinya adalah atau yang pada intinya adalah kegiatan belajar mengajar itu tidak akan berjalan dengan baik, karena yang mungkin sebagian siswanya tidak melaksanakan tata tertib ataupun tidak mematuhi peraturan sekolah, dan yang lainnya mematuhi peraturan sekolah dan yang lainnya tidak mematuhi. Nah, itu akan mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua adalah siswa memiliki pedoman dalam berperilaku dan melatih mengendalikan yang tidak baik di sekolah. Nah, jika di sekolah mempunyai tata tertib tersebut, nah siswa akan nantinya bertindak itu sesuai dengan peraturan. Contoh yang pertama adalah tata tertib masuk sekolah. Jika sekolah tidak mengeluarkan peraturan bagaimana jam masuk sekolah dan jam untuk meninggalkan sekolah, otomatis setiap siswa itu secara sembarang saja untuk jam masuk sekolah dan jam meninggalkan sekolah. Tetapi kalau memang sekolah sudah menetapkan peraturan bahwa jam sekian masuk kelas dan jam sekian masuk sekolah dan jam sekian untuk meninggalkan sekolah, maka siswa pun bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, itu dari mata pelajaran PPKN. Nah, yang kedua adalah dari mata pelajaran PJOK. Nah, inti dari kompetensi dasar yang saya gunakan di situ adalah gerakan dasar non-lokomotor. Nah, gerakan dasar non-lokomotor adalah gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, yang artinya adalah bagian tubuh tertentu saja yang bergerak, tetapi pasti tubuh berada di tempatnya. Yang pertama adalah di sini saya akan mengkaji 2 poin penting yang terdapat dalam gerakan dasar non-lokomotor, yaitu ciri-ciri gerakan dasar non-lokomotor dan contoh gerakan non-lokomotor. Nah, di sini saya sudah mengkaji materi tentang ciri-ciri gerakan dasar non-lokomotor. Yang pertama adalah memuntir badan. Gerakan memuntir badan bisa dilakukan dengan cara memutar setengah badan, di mana posisi kedua kaki tidak berubah, namun anggota badan dari pinggang hingga kepala diarahkan ke samping. Nah, yang kedua adalah memutar badan. Gerakan ini dilakukan dengan mengubah posisi kaki yang bertujuan untuk mengubah posisi tubuh agar menghadap ke arah yang berlainan. Yang kedua adalah menekuk badan. Menekuk badan, gerakan ini dilakukan dengan cara jongkok, menunduk, dan menekuk badan ke arah
ke samping. Yang berikutnya adalah mengubah posisi anggota tubuh, yaitu kaki, tangan, dan kepala. Gerakan ini menyebabkan posisi anggota tubuh berubah. Misalnya, seperti melipat tangan, menggelengkan kepala, dan mengangkat kaki, dan lain-lain. Nah, ini adalah ciri-ciri dari gerakan dasar non-lokomotor. Nah, yang berikut adalah contoh gerakan non-lokomotor. Yang pertama adalah menendang, yang kedua adalah melempar, dan yang ketiga adalah menangkap dan memutar. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya paparkan pada kesempatan ini pada aplikasi Canva, khususnya dalam mind mapping yang saya gunakan. Selamat sore, terima kasih.